Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam bersama dengan Ustazah Eis. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 4, yaitu kewajiban dan hakku, dengan subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Adapun kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Dengan hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia lahir berdasarkan lingkungan dan berdasarkan status. Kemudian rumah adalah sebuah bangunan tempat manusia tinggal, melangsungkan kehidupan dan sarana pembinaan keluarga. Adapun kewajiban anak di rumah salah satunya yaitu membantu ayah dan bunda, kemudian belajar atau mengerjakan PR, belajar agama dari orang tua, membereskan kamar, dan menjaga kebersihan rumah. Sedangkan hak untuk anak di rumah yaitu dikasihi dan disayangi oleh orang tua, mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan makanan yang layak, kemudian mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan waktu untuk bermain. Nah, dalam pembahasan pekan ini yaitu sholat kewajibanku. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Sholat sendiri yang memiliki arti dari kata sholat secara etimologis berarti doa. Adapun sholat secara terminologis adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian pengertian sholat ini mencakup segala bentuk sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Digunakan kata sholat untuk ibadah ini tidak jauh berbeda dengan pengertian etimologisnya, sebab di dalam sholat terkandung doa-doa yang berupa permohonan, minta ampun, dan sebagainya. Hikmah sholat yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan kebaikan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Adapun syarat dan rukun sholat
untuk syarat wajib sholat bagi seseorang yaitu yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah berakal, dan yang terakhir adalah baligh atau disebut juga sebagai jika sudah dewasa. Kemudian untuk syarat sah sholat yang pertama yaitu mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk. Yang kedua, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Dan yang terakhir yaitu menghadap ke kiblat bagi yang mampu. Adapun untuk rukun-rukun atau fardu-fardu sholat, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri pada saat sholat fardu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, dan yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud, yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud di dalamnya, yang terakhir yaitu adalah salam. Adapun sunah-sunah sholat, yang pertama yaitu mengangkat tangan pada 4 tempat, yaitu saat takbiratul ihram, saat menuju ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat beranjak ke rakaat yang ketiga. Yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga yaitu mengucapkan doa istighfar pada rakaat pertama secara sirri. Yang keempat yaitu mengucapkan amin setelah surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang keenam yaitu takbir intiqal. Yang ketujuh membaca zikir dan doa sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan yaitu duduk istirahat atau disebut juga sebagai tumaninah. Yang kesembilan yaitu tasyahud awal. Yang ke-10 membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca doa sebelum salam. Dan yang ke-12 adalah membaca zikir dan doa sesudah salam. Nah, adapun waktu-waktu sholat ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sholat subuh, dimulai sejak terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari. Yang kedua yaitu sholat zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Yang ketiga yaitu waktu sholat asar, dimulai dari sejak bayangan benda sama panjang dengan bendanya sampai matahari menjadi kuning. Adapun sejak matahari menjadi kuning sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang makruh, meskipun boleh bagi yang tidak memiliki uzur. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini dimulai sejak matahari telah benar-benar tenggelam sampai hilangnya mega merah. Dan yang terakhir adalah waktu sholat isya. Waktu sholat isya ini dimulai sejak hilangnya mega merah sampai tenggelamnya malam, sampai tengah malam. Sholat isya sebaiknya tidak dilakukan sejak tengah malam sampai terbitnya fajar shadiq, bagi yang tidak memiliki udzur meskipun boleh. Nah, alhamdulillah pembahasan hari ini sudah tuntas. Nah, adapun untuk proyek teman-teman yaitu tulislah sunah-sunah sholat dan dipajanglah di kamarmu. Pastikan dalam proyekmu bisa dihias juga ya. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan.
membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.